Anda memasuki segmen Kompas Bisnis pagi ini, Saudara. Saya Paskalis Siswari. Saudara, transformasi dan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tengah dilakukan PT Kimia Farma Tbk. Tidak hanya berubah secara tampilan, Saudara, BUMN Kesehatan ini juga berkolaborasi dengan berbagai pihak. Pagi ini Kompas Bisnis sudah kedatangan David Utama, Direktur Utama Kimia Farma Tbk. Pak David, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Paskalis. Selamat pagi Pak David. Ini kita sebelum ngomong soal Kimia Farmanya, saya penasaran pengen tahu soal Kimia Farma anak usahanya nih Pak. Terlebih Kimia Farma Apotik ya Pak. Ya. Kayaknya sekarang ini lagi banyak kolaborasi. Ada dari rumah sakit, dari koperasi, yang terbaru adalah dengan Kalbe Farma. Nah, sebenarnya tujuan kolaborasi ini apa sih Pak? Sederhana Mbak, terima kasih untuk waktunya. Tapi Kimia Farma itu yang merupakan salah satu perusahaan BUMN tertua di Indonesia. Amanah kami dari Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN adalah untuk memberikan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Tentunya salah satu keunggulan Kimia Farma karena retail apoteknya. Kita mempunyai 1.247 tersebar di Indonesia. Untuk memberikan layanan kesehatan terdepan, kita harus bertransformasi. Salah satunya adalah melakukan kolaborasi. Kolaborasi dengan RSCM itu untuk memberikan layanan virtual klinik. Karena sekarang bukan hanya memberikan layanan obat, bisa juga dengan konsultasi dokter. Dengan Kalbe Farma itu merupakan peluasan jaringan pelayanan kita karena dari kedua belah pihak ini yang satu adalah farmasi terbesar di Indonesia dan kita juga mempunyai jaringan obat yang membutuhkan banyak masukan termasuk juga dengan sistem integrasi ke digital mereka dengan klik dokter mereka. Juga kita mengadakan kolaborasi dengan RSCM karena dengan siap doknya RSCM ini dengan telekonsultasi sekarang Kimia Farma bisa melakukan pelayanan yang secara komprehensif kepada seluruh masyarakat. Yang artinya Pak, transformasi dari inovasinya nggak hanya dari luarnya aja ya Pak. Kan kadang kalau pencitraan tuh dari luar aja, tapi ternyata ada paket lengkap, ada inovasi yang dilakukan, layanan dan juga produk-produk. Nah sebenarnya untuk Kimia Farma Apotik ini Pak David, visinya tuh apa sih untuk sederhana, karena sekali lagi Kimia Farma Apotik itu terkenal dulu hanya jualan obat. Hari ini kita harus memberikan pelayanan kesehatan. Kita bertransformasi dengan berbagai cara dari penampilan outlet kita, dari kesediaan barang kita, dari personal care, kecantikan, bukan hanya obat. Dan kita mencanangkan slogan baru. Sekarang ingat sehat, ingat Kimia Farma. Jadi kalau orang mau mencari apapun yang hubungannya dengan kesehatan dan mau menjadi sehat, kita menyediakan. Kita ada obat, kita ada over the counter, kita ada barang-barang kecantikan, personal care, dan 40% daripada produk kita di dalam apotek sudah bukan hanya obat melulu. Gitu. Dan kalau kalian ke retail outletnya Kimia Farma, kalian akan tidak merasakan seperti datang ke toko obat. Kalian akan merasakan seperti datang ke supermarket yang modern. Sekali datang semua udah bisa dapat ya Pak, nggak hanya obat aja. Apakah ini juga yang akhirnya menjadi apa ya Pak, kontributor begitu? Karena kalau ngelihat kinerja keuangannya setelah pandemi ini Kimia Farma sudah rebound gitu, balik lagi positif kinerja keuangannya. Kalau dilihat karena memang Kimia Farma secara menyeluruh, kita ini kan the most integrated healthcare company-nya Indonesia. Karena kita punya dari paling hulu, bahan baku obat, kita punya pabrik obat ada 10, kita punya jaringan distribusi obat dan alat kesehatan terbesar di Indonesia, kita punya retail outlet Kimia Farma Apotek jumlahnya 1.247, kita punya layanan klinik yang ada 400 lebih dan kita punya layanan lab hub and spoke 360. Jadi Kimia Farma itu dari end to end kita punya seluruh pelayanan. Nah, tapi yang menjadi kendala tadinya ke kita adalah kinerja. Makanya Kimia Farma tahun ini mencanangkan strateginya dengan operational excellence with path to profitability. Sehingga kita mulai mendongkrak kinerja kita sudah mulai positif. Dan ini akan kami upayakan dan kami sangat berkeyakinan bahwa sampai akhir tahun pun kinerja positif kami akan kami jaga.
Oke, tapi kalau sudah punya lengkap nih Pak dari hulu dan sampai hilirnya ini sebenarnya penyumbang terbesar dari kinerja positif itu apa sih Pak? Jadi kalau dilihat dari semua lini yang kita miliki, 50% dari bisnis kita tentunya ada di retail services, 50% kita ada di manufacturing dan distribution. Jadi artinya kalau untuk memiliki yang 50-50 ini, semua kinerja kita upayakan untuk melakukan positif kinerja. Ini balik lagi tadi, kalau dari yang penjelasannya Pak David kan banyak sekali inovasi yang mengedepankan teknologi. Jadi kayak semuanya sekarang udah digital. Tapi kita ada tuntutan Pak, ini ada kemajuan teknologi, lalu juga berbarengan dengan itu adalah tuntutan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Terutama salah satunya adalah soal kita bicara mahal nih Pak biasanya kalau ngomongin kesehatan. Aduh nih mas, pelayanannya nggak bagus, harganya juga mahal. Kimia Farma bagaimana Pak memastikan bahwa bisa menjawab tantangan dan juga kritik-kritik yang biasanya muncul dari masyarakat soal kesehatan? Ya, ini menarik karena kan banyak tadi Mbak menanyakan tentang harga. Kalau kita ke layanan apotek dengan 1.247 outlet yang kita miliki dan setiap outlet itu memiliki apoteker standby dan pelayanan yang harus maksimum, tentunya kalau dibilang kita harus paling murah repot. Tapi yang kami jaga adalah pemerintah sudah menentukan kalau obat itu ada harga eceran tertinggi. Kita memastikan bahwa di setiap outlet Kimia Farma itu kita mengikuti peraturan. Jadi kalau mau disandingkan Kimia Farma tidak bisa disandingkan dengan toko obat di pinggir jalan. Misalnya yang mungkin perbedaannya di layanan dan servis dan kualitas. Jadi tapi yang kami pastikan bahwa di Kimia Farma Apotek itu harga obat kita dan layanan kita harus setara kompetitif dengan mengedepankan layanan. Kalau digitalnya apa Pak yang akan dilakukan Kimia Farma? Nah ini menarik karena Kimia Farma hari ini memiliki footprint terbesar. Yang tadi saya katakan dari pabrik obat, dari paling hulu sampai paling hilir, footprint kita di mana-mana. Jadi kalau ngomong digital itu hari ini yang kami kembangkan adalah Kimia Farma harus menjadi ekosistem kesehatan di Indonesia. Untuk menjadi ekosistem kesehatan di Indonesia, kuncinya hari ini adalah digital strategi. Sehingga digital itu menjadi enabling sistemnya di Kimia Farma dari paling hulu sampai hilir. Nah kalau melihat misalnya yang sekarang khalayak masyarakat bisa menikmati adalah Kimia Farma Mobile. Kimia Farma Mobile kita itu sudah memberikan layanan untuk berbagai macam servis yang disediakan di Kimia Farma. Kita juga berkolaborasi dengan Mandiri. Sekarang dengan Livin, kalau Mbak buka di Livin, Kimia Farma ada di dalam Livin. Jadi kolaborasi digital kita itu sebagai ekosistem hari ini tidak hanya bisa sendiri. Dan kita pun berkolaborasi dengan banyak perusahaan internasional. Jadi setiap lini bisnis kita di manufacturing kita punya kolaborasi dengan pemain internasional, di distribution kita juga kolaborasi dengan pemain internasional, sampai di apotek kita berkolaborasi dengan berbagai player. Nah kalau Mbak tadi tanya perubahan apa lagi yang ada di Kimia Farma, kita ini juga bekerja sama misalnya dengan Optik Melawai. Jadi di Kimia Farma Outlet nanti bisa lihat counter-counternya Optik Melawai untuk pelayanan kacamata misalnya. Kolaborasi sudah dilakukan, teknologi sudah dikedepankan dan tadi sebenarnya ekosistem Kimia Farma sudah lengkap. Tapi Pak, ada tapinya nih, kan 2023, 2024 masih ada bayang-bayang perlambatan ekonomi misalnya. Nah, untuk melihat nih Pak, 2023 semester 2 ini dan 2024, Kimia Farma masih optimiskah? Kami sangat optimis. Tadi saya masih, kemarin malam saya masih review bisnis. Akhir tahun ini kami optimis untuk pertumbuhan revenue kami di angka antara 12-15% growth. Net income kami juga akan kinerja positif. Dengan market pertumbuhan yang ada sekarang, kami merasa cukup optimis dan yakin bahwa we will beat the market growth. 12% ya Pak? 12-15% growth. Strateginya? Strategi sederhana. Kalau kita melihat yang tadi saya katakan bahwa tahun ini
sudah memasuki tahun kedua saya, kita purely focus on operational excellence with path to profitability di setiap lini bisnis. Sehingga waktu operational kita beres, produk kita pasti dicari orang. Pertanyaannya hari ini, apakah konsumen bahagia bertransaksi dengan Kimia Farma? Jadi kalau Mbak besok ke apotek Kimia Farma, kalau Mbak bilang saya nggak happy, Mbak nggak mau beli lagi. Saya harus menjamin, jadi mungkin saya undang Mbak, coba sekarang belanjanya di apotek Kimia Farma dan kasih saya feedback. Apakah Mbak sudah puas dengan layanan kami? Kalau kecantikan kita menggandeng L'Oreal. L'Oreal sekarang partner kami. Even di dalam produk kecantikan yang kita outletkan di apotek Kimia Farma, pelayanannya pun pasti memuaskan. Jadi kalau ada apa-apa saya langsung WhatsApp Pak David. Siap. Ya, Pak. Saya ke Kimia Farma. Oke. Pak David terima kasih sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi Pak David. Terima kasih Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak David. Dan